Coba ya, tes. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Busyarkia dari Mesir. Wah, keren banget gak sih? Tinggi sekali kan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Busyarkia dari Cikau Talk. Hari ini mau video edukasi tapi dari Mesir. Ini dari Giza, jadi sembari ya. Ini pemandangannya adalah pemandangan piramid, gitu ya. Nah, di belakang saya adalah latar belakang kota Kairo. Nah. Masih belum pinter karena ini masih sensitif banget ini ya. Ya, saya keluarin dulu pertanyaannya ya. Bentar. Mbak Vi dari Bandung. Mbak, saya mau nanya nih, gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga yang cukup untuk setengah bulan aja, sedangkan penghasilan yang lain belum teratur pemasukannya. Misalnya gaji 3,5 juta dan semua biaya-biaya di situ, listrik, sekolah anak, beras, minyak goreng, dan biaya makan harian. Makasih Mbak Kiki. Hai Mbak V dari Bandung. Mbak V gini, kalau misalnya nih, kalau misalnya kita ngerasa bahwa kok kayaknya pemasukan saya kurang ya, kok kayaknya setengah bulan aja tuh udah habis gitu. Sebenarnya ini adalah kasus bukan hanya untuk Mbak V doang ya, tapi kayaknya rata-rata orang ya kita lah gitu ya. Karena emang nggak bisa kita bohongin bahwa memang banyak banget yang namanya sekarang tuh namanya inflasi tuh udah berkali-kali lipat dibandingkan dengan pemasukan kita sendiri, ya enggak. Jadi penghasilan sama pengeluaran sama sekali nggak balance. Nah, jawaban saya sebenarnya sih cuma satu Mbak, yaitu paling gampang adalah untuk menambah pemasukan yang ada gitu. Karena kalau misalnya untuk ngurang-ngurangin pengeluaran atau untuk lebih hemat lagi biasanya jadi lebih sulit. Jadi mungkin lebih enak adalah kalau misalnya Mbak V ini udah mulai menambah pemasukan. Entah mungkin kalau sekarang kan sebenarnya alternatif untuk menambah pemasukan juga udah lumayan banyak. Banyak pekerjaan yang berbasis komisi, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara online gitu ya, dan banyak pekerjaan freelancer, pekerjaan yang mungkin kayak 10 tahun lalu gitu ya di Indonesia tuh nggak ada, tapi sekarang tuh udah ada gitu. Jadi mau tidak mau Mbak Vi untuk keberhasilan keluarga gitu ya secara finansial tentunya, selain meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau jadi kita memang juga harus menambah pemasukan. Dan kalau misalnya di sini ada teman-teman yang butuh pemasukan tambahan, silahkan ya, sekalian nih saya kasih tahu aja. Silahkan kalau misalnya mau kontak saya dan nanti saya kasih tahu tipsnya. Silahkan buka Instagram saya @kaukabus. Nanti kalau misalnya mau DM aja silahkan, atau misalnya kalau mau ngasih di situ ada nomor WhatsApp, silahkan aja tulis nomor teleponnya berapa biar saya hubungin ya gitu. Karena kalau sekarang sejujurnya kalau misalnya disuruh ngirit-ngirit akan lebih sulit lagi. Jadi lebih baik kalau misalnya emang menambah pemasukan. 2. Mbak, kalau jadi entrepreneur itu pola pencatatan keuangan pribadinya kayak gimana ya tepatnya? Terkadang lagi rendah bahkan kempes, ada pula tinggi meninggi serasa di awan. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua nih yang entrepreneur, yang yang freelancer, sekarang saya adalah full 100% menjadi seorang entrepreneur gitu ya, dan itu nggak mudah apalagi buat kita yang biasanya bekerja. Jadi bagaimana pencatatan keuangannya? Sebenarnya mudah gitu ya. Jadi pencatatan keuangannya nanti akan ada 2. Yang pertama adalah pencatatan keuangan yang sifatnya pribadi. Nah, pencatatan keuangan pribadi ini penting banget untuk kita para entrepreneur. Kenapa penting? Karena sebenarnya kita perlu tahu pola terutama pola pengeluaran ya. Pola pengeluaran kita tuh sebenarnya sebulan tuh berapa sih? Nyatet juga sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak menyarankan untuk terlalu lama. Meskipun ya sebenarnya nih kalau jadi bolak-balik. Meskipun kalau misalnya jadi entrepreneur itu pada dasarnya adalah gak fokus banget nih ya. Meskipun kalau jadi entrepreneur ini pada dasarnya adalah bicara mengenai yang namanya kalau entrepreneur tuh bicara mengenai namanya pengelolaan uang. Sebenarnya kan karena kita itu bisnis UUD ya, ujung-ujungnya duit. Dan kalau misalnya kita ngelolanya aja nggak bisa, akan sulit ketika nanti kita bisa dapat keuntungan yang besar gitu. Jadi yang pertama nih, jangan pernah campurkan antara keuangan pribadi dan keuangan personal. Kalau keuangan pribadi udah banyak banget saya share, nanti di buku saya juga saya share gitu ya, bahkan nanti ada kayak sheet-sheetnya gitu ya. Nah, kalau misalnya mau lihat ada juga di fanpage
facebook.com/kikaltalk gitu. Di situ udah banyak banget tulisan mengenai cara mengelola keuangan pribadi. Jadi silakan aja kalau misalnya teman-teman di sini mau ngikutin yang cara keuangan pribadi. Cara keuangan bisnis gimana? Ini benar-benar tergantung sama besarnya bisnis Anda, jenisnya bisnis Anda, dan seberapa besar mau growth gitu ya. Kalau saran saya sih kalau misalnya memang bisnisnya sudah cukup besar, mendingan sekalian aja kayak punya staff, punya karyawan atau punya anak magang untuk ngatur keuangan bisnis gitu. Cuma kalau misalnya kayak saya berada di dunia MLM, terus udah gitu saya juga freelancer gitu ya, saya lebih senang nyatat sendiri sih, karena saya kerjanya based on commission gitu ya. Jadi saya mencatat berapa banyak komisi ya yang saya dapatkan. Dan yang kedua teman-teman, kalau misalnya di bisnis konvensional ada yang namanya HPP kan ya, harga pokok penjualan. Nah kalau kita freelancer, jangan lupa cost of worknya juga banyak banget. Jadi kayak ongkos meeting, ongkos mungkin buat entertain klien, atau misalnya ongkos untuk aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Itu jangan lupa dimasukkan ke dalam cost of work kita gitu. Jadi kalau misalnya apakah sama antara pebisnis dengan pekerja, pastinya akan beda banget gitu ya. Karena kalau misalnya pebisnis betul kadang-kadang serasa di atas awan, kadang-kadang itu rendah banget. Dan kalau kita udah tahu pola pengeluaran kita berapa setiap bulan, maka enaknya adalah dengan pemasukan berapapun itu kita bisa mulai mengatur-ngatur. Karena gini, misalnya nih lagi tinggi di atas awan gitu ya, misalnya secara pemasukan, artinya kita gaya hidupnya nggak boleh ikutan tinggi di atas awan, harus sesuai juga dengan pola pengeluaran yang selama ini terjadi gitu. Dan sehingga kita bisa, kalau ada selisihnya itu bisa nge-spare gitu ya. Kita tuh pengen nyimpen duit ini berapa, karena kan tadi ada masa-masa paceklik kan. Nah nanti ketika masa paceklik, uang simpanan bisnisnya atau uang simpanan pribadinya gitu, kalau Anda mau ngambil dari keuangan pribadi, itu bisa diambil untuk masa-masa sulit ini gitu. Kebayang ya? Jangan salah, Anda harus tetap berkembang para entrepreneur. Jangan sampai cuma gayanya doang kayak entrepreneur ya, gaya-gaya entrepreneur zaman now. Enggak, mindsetnya harus berubah dan harus terus berkembang dan harus sangat strict terhadap urusan uang gitu. Terima kasih atas terima kasih telah menonton. Jangan lupa nanti kalau ada bukunya dibeli juga biar belajar. Jangan lupa di fanpage-nya, dan juga jangan lupa di ubak-ubak deh tuh kalau misalnya pengen belajar yang namanya keuangan ya. Udah ada video mungkin kayak per sekarang ya baru 97 sih. Jadi silakan aja ditonton biar sama-sama belajar. Kalau mau di-sharingin silakan. Gitu. Terima kasih ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.